Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yesaya pasal 56. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki dan berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang terhimpun. Pemimpin-pemimpin yang fasik. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tidak yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Yesaya pasal 56 ini berbicara tentang keadilan, keselamatan, dan bagaimana Tuhan menerima semua orang, termasuk orang asing dan orang yang dikucilkan. Pada bagian ini dibagi menjadi beberapa poin penting pada Yesaya pasal 56. Yang pertama, panggilan untuk keadilan dan keselamatan. Ayat 1 memulai dengan seruan untuk menaati hukum dan menegakkan keadilan. Ini bukan sekedar aturan hukum manusia, melainkan keadilan yang berasal dari Tuhan yang akan membawa keselamatan. Janji keselamatan ini merupakan inti dari seluruh pasal ini. Yang kedua, berkat bagi yang taat. Ayat 2-8 menjanjikan berkat bagi mereka yang taat kepada Tuhan, khususnya yang memelihara hari Sabat dan menghindari kejahatan. Yang menarik, ayat ini juga mencakup orang asing dan orang-orang kebiri yang mau bergabung dengan umat Tuhan untuk menaati perintahnya. Mereka dijanjikan tempat di rumah Tuhan dan sebuah nama abadi. Ini menunjukkan inklusivitas Tuhan yang luar biasa, menerima semua orang yang mau bertobat dan taat kepadanya. Yang ketiga, kritik terhadap para pemimpin. Ayat 9-12 beralih ke kritik keras terhadap para pemimpin umat Tuhan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang buta, bisu, dan malas, tidak mampu memimpin dan mengembalakan umat dengan baik.
Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kesenangan duniawi daripada kesejahteraan umat yang dipercayakan kepada mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan hidup berpoya-poya. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yesaya pasal 56 adalah sebuah pasal yang penuh kontras. Di satu sisi ada janji keselamatan dan penerimaan bagi semua yang taat kepada Tuhan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Di sisi lain ada kritik tajam terhadap para pemimpin yang gagal menjalankan tugas mereka dan hanya mementingkan diri sendiri. Pasal ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan, kesetiaan kepada Tuhan, dan tanggung jawab kepemimpinan yang benar. Tuhan menerima semua orang yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus, tetapi Ia tidak menoleransi pemimpin yang korup dan yang tidak peduli terhadap umatnya. Semoga firman Tuhan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Jika saudara merasa terberkati, saudara boleh share kepada saudara-saudara yang lain sehingga banyak umat Tuhan yang merasa terberkati. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.